Terima kasih Pak, saya Anto dari Harian Kompas Pak. Terkait pemilu Pak, kaitannya dengan ASN, TNI dan Polri, itu kan ada harapan publik, ada netralitas Pak. Kami ingin tahu upaya pemerintah untuk menjamin netralitas ASN, TNI dan Polri itu seperti apa. Dan yang kedua, upaya untuk istilahnya menjaga supaya tidak ada praktik kecurangan di dalam pemilu, karena kalau pemerintah penyelenggara itu tidak bisa menjamin itu, ada ketakutan kepercayaan publik turun. Ketika kepercayaan publik turun, itu nanti akan ada stigma bahwa hasil pemilu 2024 itu tidak mencerminkan suara rakyat yang murni. Mohon tanggapannya Pak Wapres, terima kasih. Silakan Pak Wapres. Ya, saya kira pemilu kita sekarang ini bukan yang pertama ya. Kalau nggak salah sudah kelima kita ini. Jadi sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturannya, sudah ada komitmennya bahwa pemilu itu diselenggarakan dengan jujur, adil ya, jurdil, rahasia. Karena itu semua petugas, aparat, ASN, TNI, Polri, semuanya sudah ada aturannya untuk bersikap netral ya. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dan karena itu kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita, baik dari TNI, Polri maupun dari ASN, itu harus menjaga netralitas. Saya kira itu komitmen bersama. Mungkin saya minta seperti apa nanti di lapangannya Panglima TNI. Terima kasih ya, saya kira tadi sudah disampaikan bahwa Wapres pemilu ini bukan yang pertama, dan TNI tetap teguh pada tujuan untuk netral dan netral itu sudah kita tekankan kepada seluruh jajaran. Ya, kalaupun ada oknum, nah itu bukan perintah atasan dan bukan komitmen kita. Ya, kalaupun ada mungkin ya oknum namanya, kalau sampai ada tidak netral. Tapi kita sudah sampaikan pada seluruh jajaran untuk netral tadi. Dan saya sudah memberikan referensi, arahan, ya, seperti yang di gambar-gambar itu. Gambar saya kan ada di mana-mana itu, mulai Sabang sampai Merauke ada semua di lingkungan TNI khususnya, tentang netralitas TNI, bagaimana teknisnya. Nah itu berpedoman pada itu saja. Itu sudah mencakup semuanya itu. Kalau prajurit berpatokan pada itu pasti akan netral. Ya. Nah, nanti akan kita evaluasi apakah ada yang melanggar dari ketentuan itu. Nah kalau sampai ada ya nanti kita evaluasi, kita terapkan lagi secara teknis lagi. Tapi saya waktu itu kita susun secara rinci supaya betul-betul dipahami oleh prajurit, dan saya yakin kalau prajurit berpedoman pada itu pasti akan netral. Oke. Pak. Ya pasti ada, sanksi. Yang sanksinya nanti kan di KPU kan ada, bagaimana di Bawaslu ya tentunya kan ada pelanggaran apa saja yang masuk dalam pelanggaran, apakah pidana atau sifatnya disiplin. Nah di TNI sendiri juga ada. Nah, kalau pidana tentunya akan diproses POM TNI, ya, kalau disiplin oleh POM tapi diputuskan oleh atasan yang berhak menghukum. Ya. Oke, saya kira Pak Kapolri. Pak Kapolri, Pak. Terima kasih. Melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Panglima, dan juga tentunya ini menjadi komitmen bahwa Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya operasi mantap berata. Dan saya kira ini bukan hanya dilaksanakan pada pemilu kali ini,
Jadi dari semenjak pemilu ada, maka Polri mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemilu. Dimulai dari start sampai dengan nanti ada kegiatan distribusi, sampai dengan pengamanan pada saat kegiatan di TPS, dan juga sampai dengan pengamanan terhadap hasil-hasil termasuk sengketa pada saat nanti di KPU, di MK, dan itu menjadi tugas kita. Tentunya ini yang tentu kemudian menjadi pertanyaan, kenapa ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Dan yang lebih utama, bahwa tugas Polri, saya kira juga sama dengan TNI, adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, siapapun presidennya. Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu. Dan siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi kita lebih mengutamakan menjaga persatuan dan kesatuan yang namanya keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Dan itu tolong kita jaga bersama. Oleh karena itu kami selama ini selalu berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi pemilu damai. Karena itu penting buat masyarakat kita yang tentunya akan terdampak karena perbedaan pendapat, dan kita tidak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa. Karena persatuan, kesatuan itu lebih diutamakan. Terima kasih. Oke, saya kira izin ya terkait masih pertanyaan ini. Nambahin lagi Pak terkait dengan netralitas juga. Oh ya, masih terkait. Izin Bapak Pres, saya Bobi Pak dari Medcom, izin tanya Pak terkait dengan netralitas juga Pak. Ini kan masyarakat kan banyak yang risau atau gelisah bahwa Pak calon Panglima TNI baru kan Pak Agus kan katanya kan dikabarkan dekat dengan Pak Presiden Jokowi Pak. Ini bagaimana sih tanggapannya bahwa memastikan bahwa aparat TNI ini netral nih Pak saat kedepannya. Mungkin Pak Yudo sudah menyampaikan memastikan bahwa saat ini beliau sudah netral, tapi kan Pak Agus ini kan dikabarkan dekat dengan Pak Presiden Jokowi dan yang saat ini emang dikabarkan anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Dan ini bagaimana memastikan kalau menurut Pak Wapres tanggapannya bagaimana, dan mungkin ada pesan Pak untuk Pak Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI baru untuk kedepannya bagaimana? Terima kasih. Ya, saya kira komitmen TNI itu seluruhnya kan, termasuk Pak Agus, termasuk yang lain semua dari AU, dari AL, dari Angkatan Darat, semuanya itu, dan semua aparat itu. Jadi saya kira soal dekat jauh itu relatif, saya kira semua dekat sebenarnya, itu tidak ada yang jauh, dekat semua. Tetapi tugas tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan. Ya, saya kira itu. Ya, oleh karena itu kita harapkan walaupun salah anak presiden ikut, ya tetap netralitas tetap harus dijaga. Mungkin Pak Agus boleh juga menyampaikan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Wapres. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI bahwa kita punya koridor ya. Koridornya yang pertama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana pasal 39 menyampaikan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian juga apabila melanggar, ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kalau melanggar bisa kena hukuman disiplin dari satuannya ataupun kena pidana ya. Jadi kita TNI
akan mengacu ke situ koridor, atau kalaupun ada yang berbuat itu adalah oknum. Kemudian disampaikan tadi kedekatan, karena saya tuh tidak hanya di Solo bertugas itu. Setiap saya bertugas, contoh saya pernah di Palu, saya dan rem di sana, dengan Forkopimda saya dekat dengan Pak Longki, Pak Pasaungu sebagai wali kota dulu, kemudian juga terakhir saya Pangdam 3 saya dekat dengan Ridwan Kamil, dengan Pak UU, Wagubnya. Kedekatan saya hanya kerja ya, jadi sebagai Forkopimda gitu ya. Jadi Forkopimda bekerja bersama-sama, tujuannya untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus bekerja bersama-sama, tidak hanya aparat Pemda saja, dibantu oleh TNI, Polri, dan semua yang ada di wilayah tersebut. Jadi seperti itu ya. Oke, cukup ya? Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.